surat berharga jangka panjang. Perusahaan mengeluarkan berbagai jenis surat berharga jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang. Surat berharga tersebut meliputi saham biasa, saham preferen, obligasi, dan bentuk lain penyertaan. Selanjutnya, sekuritas perusahaan diperjualbelikan di pasar modal. Manajer keuangan harus memahami benar implikasi setiap keputusan yang diambil terhadap aliran kas yang tersedia bagi investor. Misalnya, manajer keuangan harus mengerti seberapa besar pengaruh keputusan investasi, keputusan kebutuhan dana, dan kebijakan dividen terhadap nilai atau harga saham perusahaan. Nilai likuidasi dan going concern. Nilai likuidasi adalah jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualan suatu aktiva atau seluruh aktiva perusahaan. Jika jumlah tersebut terpisah dari kegiatan perusahaan. Nilai going concern adalah nilai jual perusahaan sebagai suatu kegiatan usaha yang terus-menerus menghasilkan kas positif. Nilai buku dan nilai pasar. Ada dua pengertian nilai buku. Yang pertama, nilai buku aktiva. Nilai akuntansi suatu aktiva yaitu harga perolehan aktiva dikurangi dengan jumlah akumulasi depresiasi. Yang kedua, nilai buku perusahaan. Nilai ekuitas saham biasa yaitu total aktiva dikurangi dengan seluruh hutang dan saham preferen seperti yang terdaftar dalam neraca. Ada dua pengertian nilai pasar. Yang pertama, nilai pasar aktiva yaitu harga pasar aktiva jika diperdagangkan. Yang kedua, nilai pasar perusahaan, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai likuidasi dengan nilai going concern perusahaan. Nilai pasar dan nilai intrinsik. Nilai pasar surat berharga yang diperdagangkan secara aktif di pasar adalah harga pasar terakhir yang dilaporkan dari pasar saham tersebut yang diperdagangkan. Nilai intrinsik surat berharga adalah nilai ekonomis, yaitu harga yang seharusnya didasarkan pada fakta-fakta yang ada seperti aktiva, profitabilitas perusahaan, dan faktor-faktor mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Jika pasarnya efisien dan informasi selalu tersedia, harga pasar suatu surat berharga seharusnya berfluktuasi di sekitar nilai intrinsiknya. Nilai berbagai aktiva real atau real asset didasarkan atas keuntungan yang diharapkan akan diterima di masa datang atau expected future benefit selama usia ekonomis aktiva itu. Nilai intrinsik surat berharga adalah nilai ekonomis, yaitu harga yang seharusnya didasarkan pada fakta. Yang pertama, faktor yang ada seperti aktiva, profitabilitas perusahaan, dan faktor. Yang kedua, faktor mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Jika pasarnya efisien dan informasi selalu tersedia, harga pasar suatu surat berharga seharusnya berfluktuasi di sekitar nilai intrinsiknya. Nilai berbagai aktiva real atau real asset didasarkan atas keuntungan yang diharapkan akan diterima di masa datang selama usia ekonomis aktiva itu. Tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor adalah jika investor tersebut bermaksud menyimpan saham selamanya, ia mengharapkan dividen saham. Jika investor bermaksud menjual saham di kemudian hari, ia mengharapkan dividen saham dan keuntungan akibat kenaikan harga saham. Keuntungan dari dividen saham disebut dividen yield, dan keuntungan dari kenaikan harga saham disebut capital gains yield. Dividen yield ditambah capital gains yield adalah tingkat keuntungan saham. Saham dengan model pertumbuhan. Model pertumbuhan satu tahap, kita asumsikan bahwa dividen akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar G secara konstan, sehingga dividen pada TH atau T akan sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investor adalah jika investor tersebut bermaksud menyimpan saham selamanya, ia mengharapkan dividen saham. Jika investor bermaksud menjual saham di kemudian hari, ia mengharapkan dividen saham dan keuntungan akibat kenaikan harga saham.
Keuntungan dari dividen saham disebut dividend yield atau DY, dan keuntungan dari kenaikan harga saham disebut capital gains yield atau CGY. Dividend yield ditambah capital gains yield adalah tingkat keuntungan saham. Penilaian obligasi dan perpetual obligasi. Sebuah obligasi adalah keamanan yang membayar sejumlah dinyatakan menarik bagi investor periode setelah periode sampai akhirnya pensiun oleh perusahaan penerbitan. Tempat pertama atau dan termudah untuk memulai menentukan nilai obligasi adalah dengan kelas obligasi unik yang tidak pernah jatuh tempo. Ini memang langka, tetapi mereka membantu menggambarkan teknik penilaian bentuknya yang paling sederhana. Awalnya dikeluarkan oleh Inggris Raya setelah Perang Napoleon untuk mengkonsolidasikan masalah utang. Inggris Konsol atau singkatan dari Unitas Konsolidasi adalah salah satu contohnya. Obligasi ini membawa kewajiban pemerintah Inggris untuk membayar pembayaran bunga tetap untuk selama-lamanya.